Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kamaludin, Prodi PAI semester 2 kelas B yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka, Bandung. Baik, saya kali ini akan menjelaskan salah satu materi bahasa Inggris yang berjudul Passive Voice Present Continuous Tense. Baik, langsung saja ke dalam pembahasan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengerti dulu apa sih yang namanya kalimat pasif tuh yang kayak gimana gitu. Nah, di sini kalimat pasif adalah sebuah bentuk kalimat hasil dari perubahan dari kalimat aktif menjadi pasif. Nah, jadi yang dimaksud dengan kalimat pasif ini adalah suatu perubahan yang asalnya kalimat aktif menjadi pasif dengan cara menempatkan kata kerja. Nah, ya, di sini kata kerjanya itu ada yaitu to be dan kata by. Nah, to be dan kata by ini harus ditempatkan posisinya sebelum objek. Nah, posisinya sebelum objek dalam kalimat pasif. Nah, untuk menjelaskan apa dan siapa yang melakukannya. Nah, di kalimat passive voice ini ada 3 struktur. Yang pertama ada to be, yang keduanya ada subjek, selanjutnya yang ketiga ada objek. Nah, dari 3 ini, masing-masing 3 ini memiliki runtuyan atau memiliki isi yang salah satunya adalah to be. Di dalam to be ini ada I'm, ada are, ada juga is. Nah, di I'm itu bisa disebut juga I. Nah, terus are itu ada juga you, we, dan they. Nah, selanjutnya yang is, yang tadi ini masih penjelasan to be ya. Di dalam to be kan ada is. Nah, di dalam is itu ada he, ada she, dan juga ada it. Nah, mungkin itu adalah to be. Bukan mungkin, tapi emang ya. Yang barusan saja disebutkan adalah isi dalam to be. Selanjutnya ada subjek. Nah, di dalam subjek ini ada beberapa struktur seperti to be. Nah, kan tadi di dalam to be itu ada am, ada are, dan juga ada is. Nah, di dalam subjek juga ada I, ada you, we, they, he, she, dan juga it. Nah, yang barusan disebut itu adalah isi subjek atau kata-kata yang termasuk ke dalam subjek. Nah, yang selanjutnya ada objek. Nah, di dalam objek ada beberapa kata yang mungkin seperti objek dan juga to be. Nah, di dalam objek ini ada kata me, you, us, maaf, bukan us tapi us, him, her, dan juga it. Nah, di dalam yang barusan saya sampaikan itu adalah kata yang termasuk ke dalam objek. Nah, baik, selanjutnya ciri-ciri kalimat passive voice
present continuous tense. Nah, pembahasan selanjutnya adalah ciri kalimat passive voice. Yang saya ketahui, yang saya pahami di sini, ciri kalimat passive voice present continuous tense itu ada 4. Nah, di dalam 4 ini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada predikal yang selalu digunakan, selalu verbal transitif. Yang dimaksud dengan verbal transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan, maaf ya, bukan membantu tapi membutuhkan objek setelahnya. Jadi verbal transitif ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi suatu kayak pekerjaan. Nah, namun pekerjaan itu harus ada objeknya gitu. Misalnya kayak membeli, terus mengambil, nah, dan lain-lain. Contoh yang bukan transitif ya, kan ada verbal transitif dan juga bukan verbal transitif, yang dalam artian verbal biasa mungkin ya, seperti mandi, tidur, terus berjalan-jalan. Nah, itu termasuknya verbal yang bukan transitif. Terus yang kedua, selanjutnya yang ciri-ciri passive voice present continuous tense yang kedua, di sini ada selalu menggunakan to be present sebelum verbalnya. Oh ya, maaf. Yang kedua ini adalah selalu menggunakan to be sebelum verbnya, bukan verbal ya, mohon maaf. Nah, setelah objek selalu diikuti oleh to be. Nah, jadi ciri yang kedua ini kalimatnya tuh selalu menggunakan to be. Nah, sedangkan di dalam to be itu ada is, ada am, dan juga ada are. Dan ditambah juga dengan kata being ya. Nah, ya, ciri yang kedua ini kan ada kata to be. Nah, kata to be tersebut ditempatkan sebelum verbnya. Jadi sebelum verb itu harus ada kata to be. Nah, yang yaitu kata to be yang tadi yang 3 itu ada is, ada am, ada are, dan juga being. Nah, jadi sekarang ada 4 ya, ditambah juga being. Nah, dan selalu diikuti oleh to be present dulu sebelum verbnya untuk menandakan bahwa kalimatnya adalah kalimat pasif. Nah, fungsinya to be diletakkan sebelum verbnya itu untuk menandakan bahwa kalimat tersebut itu kalimat pasif, bukan kalimat aktif gitu. Jadi kalimat pasif sebenarnya gampang, cari aja gitu ya, cari saja ciri-cirinya yang baru saja saya sampaikan, bahwa kalimat pasif cirinya peletakan to be-nya itu sebelum verbnya. Lanjut, ciri-ciri passive voice present continuous tense yang ketiga. Nah, ciri yang ketiga ini selalu menggunakan verb 3 atau verb 3 atau past participle. Nah, setelah to be present
kata kerja yang digunakan harus membentuk verb 3. Verb atau dalam bahasa Inggrisnya verb 3 gitu ya, atau participle. Misal student, drew, dan lain-lain. Selanjutnya ciri yang keempat, menggunakan kata by yang diikuti oleh pelaku. Nah, jadi ciri yang keempat ini di mana-mana ada pelaku pasti diikuti dengan by ya. Jadi seperti contohnya tuh kayak by Sarah, by Bayu. Nah, yang saya sebutkan tadi yang menjadi pelakunya itu adalah Sarah, Bayu. Nah, sedangkan by itu adalah ciri kalimat pasif yang keempat. Nah, fungsi kata by ini menunjukkan bahwa objek dikenal pekerjaan oleh pelaku. Yang selanjutnya ada rumus passive voice present continuous tense. Nah, lanjut masuk ke pembahasan rumusnya ya. Ya kan di sini tuh ada positif, ada negatif dan juga interrogatif. Nah, saya akan memberitahukan atau menyampaikan rumusnya satu persatu. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan rumus pasif. Nah, rumus pasif di sini rumus positif passive voice continuous tense di sini terdiri dari subjek plus to be plus being plus verb 3 ditambah by dan juga ditambah objek. Sekali lagi ya, saya akan menyampaikan rumus positif passive voice present continuous tense yang terdiri dari subjek ditambah to be ditambah being ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Nah, yang barusan saya sampaikan itu adalah rumus positif passive voice present continuous tense. Yang selanjutnya ada yang negatifnya. Nah, rumus negatif passive voice present continuous tense ini terdiri dari yang pertama ada subjek ditambah to be ditambah not ditambah being ditambah verb 3 ditambah by dan juga ditambah objek. Sekali lagi saya akan menyampaikan rumus negatif passive voice present continuous tense yang terdiri dari subjek ditambah to be ditambah not ditambah being ditambah verb 3 ditambah by dan juga ditambah objek. Nah, perbedaan dari rumus positif dan negatif ini cuma satu yang bedanya. Nah, kan kalau di positif tuh tadi ada subjek, to be, terus being, verb 3, by dan objek. Nah, kalau misalnya di negatif ada subjek, to be, not, being, verb 3, by dan objek. Nah, kan di negatif tuh ada kata not. Nah, yang menjadi perbedaan positif dan negatif, yang menjadi perbedaan ciri positif dan negatif passive voice present continuous tense itu adalah kata not. Kalau di positif mah tidak ada kata not.
Kan tetapi to be, nah setelah to be lanjut langsung ke being. Nah kalau misalnya di negatif, setelah to be itu ditambahkan dengan kata not, terus selanjutnya being. Nah itu perbedaannya. Nah selanjutnya ada bukan ciri, maaf ya. Selanjutnya rumus interrogatif passive voice present continuous tense yang terdiri dari to be subject, being, by, verb 3, by, dan juga objek. Nah, sekali lagi saya akan menyampaikan rumus interrogatif passive voice present continuous tense ya. Yang pertama, yang terdiri dari to be, subject, being, by, verb 3, by, dan juga objek. Nah, yang interrogatif ini sedikit berbeda ya. Nah, yang interrogatif ini yang tadinya to be itu di posisi kedua. Kalau ya kan to be di positif dan negatif, to be itu posisinya kedua kan urutannya. Nah kalau misalnya di interrogatif, to be itu menjadi urutan pertama dan subjek menjadi urutan kedua. Nah di interrogatif ini kata by-nya itu ada dua. Nah di interrogatif ini kata by-nya itu ada dua. Yang pertama setelah kata being. Nah setelah kata being kan ada by yang tadi setelah saya sebutkan ya. Nah di kata by yang kedua itu ada di sesudah verb 3 dan sebelum objek. Nah, selanjutnya contoh kalimat passive voice present continuous tense. Nah, di dalam contoh ini ada dua. Yang pertama ada contoh kalimat aktifnya, terus yang keduanya ada contoh kalimat pasif. Nah, untuk contoh kalimat aktif di sini yaitu Agung is drawing a goat. Nah, Agung ini adalah subjek. Nah, is adalah to be. Nah, sedangkan drawing itu termasuknya verb ing. Nah, untuk a goat itu masuknya objek. Nah, jadi Agung itu termasuknya subjek, terus is adalah to be, drawing adalah verb ing, terus selanjutnya ada a good. Nah, a good ini adalah objek. Nah, lanjut ke contoh kalimat pasifnya ya. Nah, untuk contoh kalimat pasif di sini ada yaitu a good is being drawing by a good now. Nah, jadi di sini jadi bukan berbeda ya. Memang berbeda sih aktif dan pasifnya, namun berbeda sedikit ya. Nah, untuk kalimat pasif ini kan a good, kalau di kalimat aktif mah a good itu adalah objeknya. Nah, kalau di kalimat aktif a good itu adalah objek ya. Nah, kalau misalnya di kalimat pasif a good itu menjadi subjek. Nah, ditambah is adalah to be. Is masih tetap saja di posisi to be. Nah, kan tetapi di kalimat pasif ini ditambah dengan kata being. Yang tidak lupa itu adalah
memang salah satu rumus passive voice ya. Nah, untuk drawing itu masih tetap verb ing ya. Nah, untuk by ini sama seperti buying. Buy adalah salah satu atau rumus passive voice di sini. Nah, untuk Agung kan Agung kalau di kalimat aktif tuh jadi subjek ya. Nah, untuk di kalimat pasif Agung menjadi sebuah objek. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh kalimat yang positif, negatif dan interrogatif. Nah, untuk positif di sini ada the book is being read by Sarah. Buku itu sedang dibaca oleh Sarah. Nah, untuk kalimat negatifnya the book is not being read by Sarah. Buku itu tidak sedang dibaca oleh Sarah. Nah, untuk perbedaannya kalau di positif tuh kan di positif kalimatnya cuman the book is being read by Sarah. Nah, sedangkan di negatif the book is not being by Sarah, read by Sarah. Nah, perbedaannya itu adalah kata not, yang dalam artian not itu adalah tidak ya. Nah, kalau misalnya di positif tidak ada kata not. Nah, untuk kalimat negatif ditetapkan ada kata not. Nah, untuk kalimat interrogatifnya is the book being read by Sarah, yang artinya apakah buku itu sedang dibaca oleh Sarah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang tidak jelas atau kurang baik. Mohon dimaklumi dikarenakan saya masih di tahap pembelajaran dan manusia adalah tempatnya salah dan kebenaran hanya ada di tangan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian presentasi saya kali ini atau penerangan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk semuanya. Nah, apabila ada saran atau kekurangan, mohon tanggapannya di kolom komentar saja ya apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.